tetap setia mengikuti ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini ya, kita mau bersaat teduh atau kita mau berdoa dulu ya. Bersaat teduh atau berdoa, kita siapkan hati, pikiran kita supaya kita bisa ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik. Ibadah hari ini adik-adik bisa semangat ya. Adik-adik juga bisa mendengarkannya dengan baik. Oke? Yuk kita mulai dengan berdoa, lipat tangan dan tundukkan kepala. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang kita mau memuji nama Tuhan, kita mau bersukaria untuk Tuhan ya. Yuk adik-adik sekolah minggu yang masih duduk, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu. Adik-adik sekolah minggu pasti tahu nih lagunya. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Bisa ya? Habis tangan kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Bisa ya? Terus badan, mana badannya? Ya, badanku ke depan, badanku ke belakang. Bisa ya? Yuk kita mulai dari tangan. Mana tangannya? Iya, tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan. Yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Bisa ya adik-adik ya? Yuk sekarang kaki, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan. Digoyang, yang digoyang-goyang sambil apa? Sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Badanku ke depan, badanku ke belakang, ke depan. Yang digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik, terima kasih. Ya, sekarang kita sudah siap memuji nama Tuhan. Kita juga sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Inang yakin semua kita dalam keadaan sehat. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Inang percaya kita semua sudah siap dan sudah dilengkapi dengan Alkitab, persembahannya. Kalau sudah selesai semuanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan buat kita pada minggu hari ini
yaitu yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 69 ayat yang kelima, hanya satu ayat. Mazmur 69 ayat 5, Inang akan bacakan, kita ikuti di dalam hati. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 69 ini termasuk kepada Mazmur ratapan yang memiliki ciri utama berisi ungkapan kesedihan atas penderitaan. Kenapa Inang katakan seperti itu? Kalau kita baca di dalam ayat yang pertama dikatakan di sini, selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku. Dikatakan seperti itu. Itu sebabnya Inang katakan bahwa Mazmur 69 ini termasuk kepada Mazmur ratapan yang memiliki ciri utama berisi ungkapan kesedihan atas penderitaan, tantangan maupun ancaman yang sedang dialami oleh pemazmur. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, namun kita katakan ungkapan Mazmur ratapan ini tidak berhenti hanya sebatas keluh kesah, melainkan akan dilanjutkan dengan ungkapan permohonan kepada Tuhan Allah. Itu sebabnya dikatakan ayat yang judulnya doa dalam kesesakan. Dia berdoa kepada Tuhan supaya dia dibebaskan dari segala ancaman yang dihadapinya. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, dikatakan tadi dalam ayat yang kelima, pemazmur menggambarkan bentuk-bentuk ancaman yang dialaminya, berupa dikatakan orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Orang membenci Daud tanpa alasan. Tetapi bisa saja kita katakan kenapa orang membenci Daud? Bisa saja karena prestasinya. Padahal sebenarnya ketika ada orang teman kita berprestasi, kita harus bangga dong. Karena apa? Teman saya berprestasi. Lalu kita bertanya di dalam hati kita, kenapa dia bisa berprestasi? Saya tidak. Apa rahasianya? Lalu kita tanya kepada dia, apa sih rahasiamu teman? Kenapa kamu sukses? Ya, dia pasti bercerita. Ketika dia bercerita, maka kita harus mengikut. Oh, dia bisa begini, saya juga harus bisa. Baru kita harus meneladani dia karena dia berprestasi. Kita juga harus berprestasi, bukan menjadi benci dia, bukan jadi kita membenci dia, menjauhi dia, bukan. Tetapi kita harus meneladani, mencontoh dia, meniru dia, supaya kita juga sama seperti dia berprestasi. Itu yang seharusnya, bukan membenci, bahkan mau mengambil nyawanya, bukan. Bahkan dikatakan di sini, kalau Inang lanjutkan, aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Apa rupanya yang mau dikembalikannya? Padahal dikatakan aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Padahal tidak ada yang dirampasnya, tidak ada yang diambilnya. Tetapi dikatakan dia harus mengembalikan. Coba kita bayangkan, kita dipaksa untuk mengembalikan sesuatu, baranglah kita katakan, padahal barang itu tidak kita ambil. Dan bagaimana mungkin kita mengembalikan yang tidak kita ambil? Itulah yang dituduhkan kepada pemazmur. Itu sebabnya dia minta tolong kepada Tuhan. Dia mencari teman, yaitu teman yang sejati. Siapa itu? Yaitu Tuhan. Orang-orang mungkin akan membenci kita, tetapi kita lihat Tuhan tidak pernah membenci kita. Karena itu mari kita jalin hubungan yang baik kepada Tuhan, karena Dia adalah sahabat sejati.
Dia memberikan kepada kita yaitu teladan dalam hidup kita. Dan mungkin juga kita lihat kenapa orang membenci dia. Mungkin kita katakan si Saul membenci dia karena kita ingat enggak waktu berperang melawan Palestina. Dikatakan perempuan-perempuan menyambut mereka di dalam peperangan, malah dikatakan perempuan-perempuan itu bernyanyi, dikatakan Saul mengalahkan lawan beribu-ribu, sedangkan sedangkan David dikatakan berlaksa-laksa. Maka dari situ Saul merasa iri hati, benci dia. Kenapa dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa? Saya hanya mengalahkan beribu-ribu. Itulah makanya benci Saul. Dia berusaha untuk mengambil nyawanya Daud. Tetapi kita lihat itu rencana manusia. Tetapi rencana Allah tidak seperti itu. Rencana Allah membuat Daud menjadi masuk. Dia menjadi besar. Walaupun tadi orang lain membenci dia, tetapi Tuhan menjadikan dia sahabat. Adik-adik yang dikasihi Kristus Yesus, karena itu jangan kita contoh sifatnya si Saul, jangan. Kita harus mencontoh apa yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang berprestasi, kita harus berteman supaya ilmunya itu dapat kita pelajari, supaya kita juga berprestasi, bukan menjauhi atau membenci atau iri hati. Jangan. Yesus tidak pernah mengajari kita untuk membenci teman, tidak. Tetapi kita harus bersahabat satu sama lain. Kita harus bersahabat dengan siapapun dia. Walaupun dia tidak berprestasi ataupun berprestasi, jangan kita membenci, tetapi jadikan dia menjadi sahabat. Terutama kita harus menjadikan Yesus itu menjadi sahabat kita. Ketika kita menjadikan Yesus menjadi sahabat kita, maka apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tidak akan melakukan yang tidak benar. Kalau dikatakan di sini Amsal 17 ayat 17 dikatakan, seorang sahabat menaruh kasih setia setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dikatakan tadi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amsal 17 ayat 17. Karena itu ketika kita mempunyai sahabat, dia kita katakan berprestasi, jangan kita membenci dia, tetapi kita harus mencontoh, meneladani dia, supaya kita juga menjadi berprestasi. Itu sebabnya dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Kasih setiap waktu, tidak hanya sementara, tidak, tetapi setiap waktu. Bahkan dikatakan dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ketika saudara kita menghadapi kesukaran, maka kita seorang sahabat memberikan kepadanya kekuatan, keteguhan, supaya dia tetap kuat semangat walaupun dia menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Itulah sahabat yang baik. Dan itulah juga yang dicontohkan Yesus kepada kita, supaya kita saling mendoakan satu sama lain. Jangan saling membenci, jangan iri hati. Itu tidak disenangi oleh Tuhan. Karena itu anak-anak sekolah minggu, jadilah sahabat yang baik kepada sahabatnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam sorga buat firman yang boleh kami dengarkan pada minggu hari ini, yang mengingatkan kami supaya kami jangan membuat iri hati kepada teman-teman kami, tetapi biarlah kami menjalin hubungan yang baik kepada teman kami, menumbuhkan iman percaya satu sama lain, sehingga kami meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, berkati guru-guru sekolah minggu, berkati juga orang tuanya,
supaya anak-anak sekolah minggu tetap mendampingi anak-anak sekolah minggu ini, supaya anak-anak sekolah minggu tetap bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke. Adik-adik, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus ya. Adik-adik bisa dibantu mama papahnya ya untuk memberikan persembahan sekolah minggu, atau bisa mengirimnya ke nomor rekening gereja. Yuk, sekarang kita mau menyanyi lagu persembahan. Ya, kita nyanyiin sama-sama ya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Mas Vino kurang lihat semangatnya. Sekali lagi, apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Bagus, tepuk tangan, tepuk tangan. Nah adik-adik, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Wah, udah siap, bagus, keren. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa biar Tuhan Yesus yang tuntun kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Yuk, adik-adik kita bernyanyi bersama dulu. Tanganku ada dua. Mana tangannya, Dek? Tunjukin ke Kak Vina. Pinter. 5 jarinya kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Kita mau berdoa, gak boleh ngintip. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukin kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami mau dengerin firman Tuhan. Berkati hati kami untuk siap mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan bisa berkembang dan bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya. Amin. Pinter. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan?
Pintar. Maka itu kita sudah berdoa. Satu lagi kurang. Siapkan Alkitabnya. Good. Yuk adik-adik disiapin Alkitabnya karena kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bagus. Nah, adik-adik dibuka Alkitabnya, kita akan belajar mengenai diambil dari Mazmur 69 ayat 5. Yang pada perikopnya ialah belajar dari kesalahan. Adik-adik pernah nggak mendengar lagu kepala, pundak, lutut, kaki? Pernah nggak adik-adik? Wah, yuk kita coba bareng-bareng. Adik-adik yang di rumah bangkit berdiri. Coba Kak Vina melihat bangkit berdiri. Kita mau main games dulu. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki. Bisa? Yuk. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sekarang Kak Vina cepetin. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Wah, Kak Vina aja ada yang salah ya. Kak Vina ngaku tadi lutut kaki, Kak Vina pegangnya paha, bukan lutut. Nah, sekali lagi kita cepetin. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Siapa ya yang masih salah ya? Coba tunjuk tangan. Wah, adik-adik ada yang malu-malu, ada yang malu salah, nggak mau ngaku Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan kita agar kita mau berani mengakui kesalahan. Tadi Kak Vina di awal ada yang salah loh. Kak Vina ngaku nggak adik-adik? Oh iya, Kak Vina tadi salah. Kak Vina pegang lutut bukannya lutut, tapi paha. Kak Vina mengaku kalau Kak Vina salah. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kita mau belajar dari kesalahan. Mengakui kesalahan yang telah kita buat. Jadi Tuhan Yesus gak suka dengan anak-anak yang banyak bohongnya. Gak suka sama anak-anak yang suka menyimpan kesalahannya. Nanti aku takut diomelin sama mama kalau aku ketahuan aku yang rusakin makanan itu. Nanti aku diomelin sama papa kalau ketahuan aku yang rusakin pulpennya papa. Itu anak Tuhan Yesus tidak adik-adik? Tidak, itu bukan anak Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk selalu berkata jujur. Dan tidak perlu takut kalau adik-adik yang di rumah melakukan kesalahan. Memang adik-adik harus ada misalkan, tapi nanti aku dimarahin mama, tapi nanti aku dimarahin papa. Setiap kesalahan pasti ada hukumannya. Tapi adik-adik tidak perlu takut. Tidak mungkin mama, papa, kakak ataupun guru-guru adik di rumah memarahi adik dengan dipukul, dicubit. Nggak mungkin. Kenapa adik-adik? Karena mereka sayang dengan adik-adik agar adik-adik mau berubah. Pertama, adik-adik bisa menjadi anak yang jujur. Anak yang jujur itu anak kesayangannya Tuhan Yesus. Yang kedua, adik-adik juga tidak merasa berdosa lagi kalau adik-adik mau mengakui kesalahannya. Mau berani melakukan yang benar. Misalkan gini, adik-adik diminta sama mama atau sama papa, Doni tolong dulu ambilkan minuman papa. Siapa? Cuk, diambil. Ternyata minumannya tumpah. Aduh, aku ngaku nggak ya sama papa? Aku ngaku nggak ya? Tapi kalau aku ngaku nanti aku diomelin. Coba pilihannya, adik-adik ngaku atau tidak? Iya, sebagai adik-adik sekolah minggu yang baik, adik-adik harus mengakui kalau adik-adik telah melakukan kesalahan. Tidak perlu merasa takut, karena pada pagi hari ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita belajar dari kesalahan. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik bisa mencontohkan yang baik kepada kakak-kakaknya. Lalu ketika adik-adik mengantarkan minuman, papa ini minumannya, maaf ya tadi aku jatuhkan sedikit. Pasti ada perasaan takut diomelin ya? Gak apa-apa, yang penting adik sudah berkata jujur. Ya, papa marah gak? Mungkin papa hanya berkata, kenapa sih bisa tumpah?
Lain kali jangan ditumpahin lagi ya. Seperti itu tidak? Ia tidak akan memarahi adik-adik. Jadi adik-adik harus berkata jujur kalaupun adik-adik melakukan kesalahan. Contohnya lagi, adik-adik lagi main sama adiknya sendiri, terus tiba-tiba nggak sengaja kesenggol sama adiknya, terus adiknya nangis. Terus pasti adik-adik takut, aduh pasti aku nanti diomelin mama nih karena aku yang nangisin si Dion adiknya si Dion. Terus mama nanya, kenapa si Dion itu nangis? Terus kalian diem. Bagus nggak seperti itu? Tidak. Tapi adik-adik di rumah mau mengakui, iya mama maaf tadi nggak sengaja aku senggol Dion. Itu adik-adik mengakui kesalahan, tidak akan dimarahi sama mama. Paling mama hanya berkata, kenapa kesenggol? Lain kali jangan melakukan lagi ya. Seperti itu. Tapi tidak akan dihukum sampai adik-adiknya nangis. Nah, di situ adik-adik sudah mencontohkan kalau adik-adik sekolah minggu menjadi anak yang baik, anak Tuhan Yesus yang mau mengakui kesalahannya dan berani berkata jujur, tidak boleh berbohong. Adik-adik, kalau anak bohong itu anaknya Tuhan Yesus atau anaknya iblis ya? Ya benar, anaknya iblis, bukan anak Tuhan Yesus. Sedangkan kita di sini mau menjadi anak Tuhan Yesus, bukan anak iblis. Pinter. Nah adik-adik, jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita untuk berani mengakui kesalahan dan berkata jujur. Jadi adik-adik yang di rumah tidak boleh lagi menutupi kesalahan adik-adik. Kalau adik-adik melakukan kesalahan, ceritakan sama mama tapi dengan bahasa yang sopan. Mama, maaf tadi aku di sekolah bercanda. Atau papa, maaf tadi aku gak sengaja pinjam pulpen papa. Atau sama guru, ibu guru, maaf tadi aku bercanda sama teman aku. Harus berani berkata jujur dengan kesalahan yang adik-adik buat. Tidak boleh berbohong. Karena Tuhan Yesus sangat sayang sekali dengan anak-anak yang mau berkata jujur dan berani mengakui kesalahannya. Siapa di sini yang mau berkata jujur? Siapa di sini yang mau mengakui kesalahannya? Good, pinter. Nah, sekarang kita coba lagi yuk. Permainan tadi, yuk bangkit berdiri. Kita mulai bersama-sama. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, sekarang Kak Vina cepetin. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Siapa yang salah? Wah, udah banyak yang mengaku ya, bagus, tepuk tangannya, pinter. Jadi adik-adik yang di rumah harus berani untuk mengakui kesalahannya. Tidak boleh berkata bohong, tidak boleh menutup-nutupi kesalahan adik-adik. Karena mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Ya tidak adik-adik? Tuhan Yesus pasti melihat. Jadi kalaupun adik-adik menutup-nutupi, Tuhan Yesus tahu semua perbuatan yang adik-adik lakukan. Ore, tepuk tangan untuk kita semua. Bagus. Dan di rumah harus mencontohkan kepada mama, papa, kakak, ataupun yang lainnya untuk menjadi anak yang baik dan berkata jujur. Wah, keren banget firman Tuhan hari ini adik-adik ya. Harus dilakukan, tidak boleh hanya didengar. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan pada hari ini. Semoga memberkati adik-adik yang di rumah. Nah adik-adik, gimana firman Tuhan pada minggu hari ini? Bagus kak, indah kak. Mengajarkan kita untuk jujur. Walaupun adik-adik melakukan kesalahan, tapi adik-adik harus berani untuk berkata jujur. Karena untuk menjadi anak Tuhan Yesus yang baik, harus menjadi anak yang jujur. Tidak boleh berbohong, tidak boleh, kak aku takut diomelin, kak aku takut dimarahin kalau aku jujur. Enggak, kalau anak yang seperti itu berarti anaknya iblis, bukan anak Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau jadi anak Tuhan Yesus? Mana Kak Vina ngeliat mana? Wah banyak, bagus. Iya,
Kalau mau jadi anak Tuhan Yesus, jadilah anak yang jujur, mau melakukan apapun yang Tuhan Yesus katakan. Bahkan mau berkata jujur walaupun dia melakukan kesalahan. Karena Tuhan Yesus mengampuni. Jadi adik-adik tidak boleh berbohong ya. Karena ada lagu apa? Bohong itu dosa. Nggak boleh berbohong. Oke adik-adik, pintar. Nah, sekarang kita mau berdoa. Kita akan mengakhiri firman Tuhan dan ibadah pada minggu hari ini. Tapi ingat, minggu depan kita ketemu lagi dan kita akan belajar lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada minggu hari ini. Hari yang indah, firman yang indah yang mengajarkan kami untuk berkata jujur. Walaupun kami berbuat salah Tuhan, tapi kami berani untuk jujur. Dan kami tidak malu untuk mengatakan apapun yang kami katakan Bapa. Tuhan, berkatilah kami Tuhan untuk menjadi anak yang baik, anak yang mendengarkan firman-Mu, anak yang selalu turut akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah kami akan dosa dan kesalahan kami, dan jadilah doa kami seturut dalam kehendak-Mu. Haleluya, amin. Good, bagus adik-adik. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri, kita mau mendengarkan pujian dulu. Yuk adik-adik, bangkit berdiri, kita mau bernyanyi bersama, bergoyang bersama. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku